Salam saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sahabat Sabda Bab Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi kita akan melihat saja di dalam ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab ini atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya." Saudara kasih Tuhan, ini merupakan curahan isi hati Musa kepada Tuhan, di mana ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, Musa memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun. Yang terjadi adalah bangsa Israel bersungut-sungut atas kondisi padang gurun. Israel memulai mempersalahkan Musa, bahkan juga mempersalahkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya kita bisa melihat, ya, Israel ini sebenarnya sedang dalam rencana Tuhan. Israel berada dalam rencana Tuhan, yaitu apa? Yaitu Tuhan sedang membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, tanah yang penuh berkat, penuh dengan susu dan madu. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang menggenapi janjinya juga kepada bangsa ini. Tetapi seringkali, ya, yang terjadi, Israel tidak memahami itu semua. Israel tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang berjalan bersama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, padang gurun ini adalah proses, tanah Kanaan adalah berkat, ya. Dan kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita pun saat ini sedang berjalan dengan Tuhan. Kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ya, bagaimana sikap hidup orang percaya ketika kita yakin bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan? Saudara kasih Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, mereka bersungut-sungut, mereka marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Musa, bahkan mempersalahkan Tuhan. Ini yang sesuatu yang tidak baik. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, tema renungan pada hari ini yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seandainya kita percaya, kalau kita yakin, kalau kita benar-benar percaya bahwa saat ini kita sedang berjalan bersama Tuhan, bagaimana sesungguhnya kehidupan kita, bagaimana seharusnya sikap hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi berkat, mendatangkan berkat, bahkan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, bahkan juga bagi kehidupan orang lain. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Tadi kita sudah membaca ayat 11 dan 12, kemudian ayat 13 dan sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Saudara kasih Tuhan, perhatikan di situ. Ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini. Ini sekali lagi, ini merupakan curahan hati Musa kepada Tuhan, di mana Musa mencurahkan seluruh isi hatinya, bahkan juga isi hati bangsa Israel, di mana bangsa Israel mengeluh bersungut-sungut kepada Musa, ya. Oleh sebab itu Musa datang kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sini sesungguhnya ketika Musa menghadapi satu persoalan sebagai seorang pemimpin, dia datang kepada Tuhan. Musa membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Musa mulai membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ketika Musa membangun komunikasi yang baik, Musa tidak ragu-ragu lagi. Dia mencurahkan isi hatinya
dan juga menyampaikan isi hati bangsa itu kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, ketika kita berada dalam persoalan, berada dalam keluh kesah, berada dalam tekanan, berada dalam persoalan, yang pertama, teruslah membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika Musa membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, ketika Musa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Jawab Tuhan, ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara tua-tua Israel 70 orang, yaitu yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian roh yang hingga padamu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Saudara kasih Tuhan, perhatikan di situ. Rupanya jawaban Tuhan yang pertama itu, ya, Tuhan menjawab keluh kesah Musa. Ketika tadi Musa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan mulai menjawab keluh kesah Musa. Dan di ayat 18 sampai dengan 20, kemudian Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan bangsa Israel. Mereka ingin makan daging. Saudara kasih Tuhan, ternyata persoalan itu hanya sepele. Ya, ingin makan, persoalan makan, persoalan kebutuhan hidup. Ini fakta bahwa sesungguhnya ketika manusia diperhadapkan dengan masalah kebutuhan hidup, seringkali, ya, ketika tidak kuat menghadapi persoalan ini, Tuhan pun dipersalahkan. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun, jangan mempersalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, teruslah membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ungkapan seluruh isi hatimu dengan Tuhan. Bukti komunikasi yang baik memberikan jalan keluar. Dan tadi ayat 17, ayat 16, 17 sampai dengan ayat 20. Tuhan memberikan jalan keluar kepada Musa. Yang pertama. Yang kedua, saya kasih Tuhan, ada di ayat 4, ya, mulai ayat 4, ya, bagian B sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ya. Orang-orang yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, itu persoalan tadi. Rupanya mereka hanya ingin makan daging. Sudah kasih Tuhan. Rupanya di sisi lain mereka ingat akan apa yang terjadi di Mesir. Ya, ayat 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan di situ, saudara kasih Tuhan. Rupanya bangsa Israel ini mulai membandingkan, ya, antara kehidupan pada saat itu dan kehidupan ketika mereka berada di Mesir. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi mereka ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang berjalan dengan Tuhan. Mereka sedang diuji Tuhan. Mereka sedang diproses Tuhan untuk menuju tanah Kanaan, tanah yang penuh berkat dengan penuh susu dan madu. Saudara kasih Tuhan, jelas mereka ini melihat masa lalu mereka ketika mereka berada di Mesir. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita, jangan ingat-ingat lagi masa lalu kita. Bagaimana masa lalu kita? Kuburlah jauh-jauh. Kita mau pandang ke depan. Pandang Tuhan yang sedang berjalan, kita membawa kita kepada berkat-berkat Tuhan. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Jangan mengingat masa lalu. Kita tinggalkan masa lalu kita dan pandang ke depan. Pandang Tuhan yang sedang memimpin kita menuju berkat yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, saya kasih Tuhan, mulai ayat 21 dan sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup makan? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan cukup? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?
sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Perhatikan situ saudara kasih Tuhan. Ini jawaban Tuhan ketika Musa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, isi hati bangsa itu kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Ya, ayat 23 tadi, engkau akan melihat ya apakah kuasa-Ku dinyatakan atau tidak. Saudara kasih Tuhan, saya melihat sebagai manusia biasa, Musa pun mulai menggunakan logika mereka. Ya, bangsa yang bersama mereka itu ayat 21 dikatakan berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, belum yang lain. Ya. Secara logika nggak cukup. Apa yang dia miliki, domba, kambing, lembu, domba yang mereka miliki tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Oleh sebab itu Tuhan menjawab, ya, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. Sungguhnya firman Tuhan inilah yang harus diimani oleh bangsa Israel. Ya, saudara sekalian, poin yang ketiga ternyata, yakinlah, percayalah kepada Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, ingatlah, lihatlah, ya. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, yakinlah bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Campur tangan Tuhan akan terjadi. Oleh sebab itu, fungsikan imanmu. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas persoalan kita. Kesimpulannya hari ini, saudara kasih Tuhan, yakinlah bahwa sesungguhnya saat ini kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, ini merupakan proses yang Tuhan izinkan. Dan kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan dengan baik lewat doa-doa kita. Yang kedua, jangan ingat masa lalu kita yang kelam, tapi pandanglah Tuhan, fokuslah hanya kepada Tuhan. Dan memohonlah hikmat, pimpinlah Tuhan agar bergantung kepada Tuhan juga, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan kita. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari hamba Musa dan bangsa Israel, umat yang Engkau pilih, di mana kami hari ini percaya Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja. Kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sedang berjalan bersama dengan Engkau. Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah iman percaya kami mau katakan dalam kuasa-Mu Tuhan, segala persoalan kepada kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami meyakini, kami percayai bahwa Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi persoalan hidup kami. Atas berkat-berkat Tuhan ini Tuhan, biarlah kami terus mengucap syukur segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen